Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kematian adalah suatu hal yang pasti bagi setiap insan. Namun sebagai orang beriman, kita sangat mempercayai akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan dikabarkan bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang perjalanan ruh seorang yang beriman ketika hendak dijemput kematian sampai perjalanan ruhnya di alam barzakh. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan maradiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geribah air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka, setiap penduduk pintu langit berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh hamba tadi berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian itu tidak membiarkan ruh tersebut sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Setelah roh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi sampai memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya, "Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi." Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal saleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang yang saleh. Maka dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar mutawatir, baik yang klasik maupun yang modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setibanya di langit dunia,
para malaikat pembawa roh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Illiyin." Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya, tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Illiyin, lalu dikatakan kepada mereka, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi." Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran, yang artinya, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surah Taha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Illiyin, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburannya yang bertolak ke rumah masing-masing. Selanjutnya dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa hidup di dunia. Keduanya bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka hamba itu akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, "Agamaku adalah Islam." Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, "Rasulku adalah Rasulullah SAW." Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa hidup di dunia. Maka dia akan menjawab, "Aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lain sebagainya." Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang yang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang yang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal salehnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Hal itu sejalan dengan firman Allah yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Hambaku itu benar." Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia. Setelah itu terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya, berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu ke surga untuknya." Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepadanya seorang laki-laki atau seorang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu.
Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya itu. Dia lalu bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Namun belakangan, sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira itu adalah amal saleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas mentaati Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Demikianlah yang terjadi perjalanan ruh seorang hamba yang beriman, mulai dari sakaratul maut sampai di alam barzakh, hingga datang tuntunan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.